Iya, baik dia Berarti abang suka di air-air ya? Iya. Baik. Oi Dusana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di acara Jumpa Tokoh dari Forum Komunitas Kreatif Sibolga Tapteng. Bersama saya, host Nadiratul Husna Panggabean. Dan kali ini kita kedatangan tokoh dari Dapur Traveling, Bang Daniel Purba. Apa kabar Bang? Kabar baik. Sehat luar biasa. Kesibukan saat ini apa Bang? Kesibukan saat ini masih jual paket wisata untuk daerah Kepulauan Mursala. Berarti interestnya memang di bagian pariwisata ya Bang? Wisata, Ya, benar. wisatawan ya Bang? Iya. Aku udah cari-cari nih sebelum masuk ke sini Bang. Rupanya Bang ini pemilik account dari Dapur Traveling ya Bang? Iya benar. Kalau boleh tahu bisa diceritakan nggak Bang? Cerita di balik Dapur Traveling itu seperti apa? Oke, jadi gini. Awal nama akun itu bukan Dapur Traveling, tapi nama aku sendiri, Bang Daniel Purba. Daniel SP Purba pada saat itu. Nah kebetulan aku ngelihat ada peluang di daerah kita ini. Ternyata kita punya potensi Yeah. untuk wisata bahari. Jadi sebelumnya aku cari tahu, ternyata sudah ada pelaku wisatawan sebelumnya, pelaku ngejual wisata di daerah kita, dan itu bukan putra daerah. Jadi aku sempat berpikir nih, Bisa tahu dari mana Bang? dari Medan. Dari Medan. Dari Medan. Jadi sempat berpikir gimana ya kalau misalnya putra daerah sendiri yang kelola wisatanya baik dari segi personal gitu. Iya. Nah ternyata peluang itu baik, dan kemudian aku menjualnya paket wisata dari sosial media. Iya. Kebetulan kawan-kawan trip planner, travel blogger maupun selebgram ngasih ide, rubah dong nama akunnya jadi ya yang lebih spesifik atau lebih interested lah gitu sama netizen. Yang berhubungan dengan Traveling. jalan-jalan gitu lah ya Bang? Ya betul. Bingung cari nama, ya kenapa tidak kalau nama aku yang aku singkat sendiri gitu loh. Jadi kan namaku Daniel Purba, aku singkat jadi Dapur. Tinggal nama travelingnya di belakang. Jadi nama ini cukup simple, tapi unik dan menarik. Nah, itulah kenapa aku ganti nama akun itu jadi Dapur Traveling. Sebelumnya Daniel Purba, tapi udah masuk ke bagian wisata, pariwisata. Sudah sempat masuk. Sudah berlangsung. Sudah berlangsung. Baru akhir-akhir ini diganti jadi Dapur Traveling. Bang. Sudah lebih Sejak setahun kapan lah. Bang Dapur Traveling namanya Bang? Dapur Traveling sejak 2019 kalau nggak salah pertengahan. Kemudian itu akun pribadi sebenarnya. Akun pribadi. Iya, untuk buat konten aja. Kemudian khusus untuk travel ini aku buat akun baru lagi, Mursala Adventure namanya. Mursala Adventure. Iya, jadi di Mursala Adventure ini aku jual paket wisata. Ada open trip sama private trip. Di situ ada paket wisata semua tentang Kepulauan Mursala. Semua tentang Kepulauan Mursala. Iya. Oke. Itu terkait wisata bahari di Kota Sibolga, berarti kan Bang? Itu Tapian Nauli ya lah. Iya, beberapa udah pernah saya stalking nih dari akunnya Abang. Ada Kalimantung, ada Mursala juga. Terus dari pengalaman Abang sebelum masuk ke Dapur Traveling ini, ada pengalaman nggak sebelumnya ke daerah luar? Ada sih pengalaman ke daerah luar, cuman ya ketika aku berwisata ke daerah luar ya belum sebegitu mendetail. Artinya aku datang sampai wah bagus ya tempat ini, cuma Gimana segitu itu, Bang? doang. Ya ada banyak contoh nih, bisa dibilang di Kepulauan Riau, terus paling daerah sekitar Sumatera Utara ini doang. Dan itu semua aku lebih condong ke wisata air. Wisata air. Iya, baik dia Berarti Abang suka di asin. air-air ya? Iya. Baik air asin maupun air tawar. Nah, kalau misalnya air tawar yang udah sempat aku telusurin yang di Sumatera Utara ini, aku takjub sama air tawar yang di Simalungun. Air tawar di Semalungun. Iya, jadi crystal waternya itu memang luar biasa, visibility-nya juga bagus. Aku suka main di situ. Iya. Gitu ya, Bang. Iya. Kira-kira yang paling ngena sama Abang sampai saat ini nih, wisata bahari di mana, Bang? Masih di sekitar Teluk Tapian Nauli. Kenapa saya bilang mengena? Semakin aku gali, semakin aku banyak melakukan penyelaman di Teluk Tapian Nauli. Jadi Teluk Tapian Nauli ini semakin buat aku
selalu ngasih aku kejutan-kejutan baru gitu loh. Iya. Nah contoh, aku nyelam di Pulau Badalu yang aku biasakan jumpa paling koral-koral keras yang bentuknya cuman begitu doang. Semakin aku dalam, semakin banyak telusuri tempat-tempat lain. Oh ternyata masih ada jenis-jenis koral yang lain yang bisa dibilang salah satu alasan kenapa wisatawan lebih banyak ke Laut Timur Indonesia ketimbang Laut Barat. Ternyata di sini juga ada gitu. Udah kemana aja bang? Kalau di Teluk Tapanuli, saya udah pernah melakukan penyelaman di Pulau Botot, di Pulau Badalu, di Pulau Putri, Kalimantung, Silabu-Labu Gadang, Kalimantung Gadang, Mursala, Pulau Stam Barat, dan lain sebagainya. Di luar dari daerah Teluk Tapanuli, udah kemana aja pak? Untuk wisata bahari saya belum ada karena hanya ngeliat dari luar aja, belum condong ke dalam. Paling kalau untuk di luar Tapanuli saya lebih condong ke pemandian air tawar doang. Baik itu sungai, mata air maupun air terjun. Dengan catatan yaitu airnya jernih sehingga aku bisa buat konten di dalam gitu. Konten ini juga ya? Iya, kalau ujung-ujungnya konten gitu. Ujung-ujungnya konten untuk menarik followers ya bang? Iya betul. Kemudian aku mau tanya terkait soal wisata bahari nih bang. Apa kabar wisata bahari di Kota Sibolga bang? Sorry, maksud aku wisata bahari di Teluk Tapanuli. Oke, jadi bisa dibilang perkembangan pesatnya mulai dari pertengahan 2018 ya. Pertengahan 2018 grafiknya kalau kita lihat itu memang meningkat pesat, apalagi dari 2019 sampai ke 2020 sempat mandat karena ya pandemi yang mulai bulan Maret kemarin. Tapi setelah pandemi kita masuk new normal, grafik itu naik lagi. Berarti stucknya waktu pandemi ya? Waktu pandemi. Kalau nggak salah di bulan Maret ya? Di bulan Maret sampai Juni. Juni ya? Ya. Tuh kira-kira apa yang menurut abang berpotensi di wisata bahari Teluk Tapanuli? Apakah sudah cukup puas menurut abang sebagai pelaku lapangan? Saya rasa sendiri sih belum puas ya. Karena di Kepulauan Mursala, khususnya pulau-pulau yang ada di Teluk Tapanuli, ini memiliki banyak pulau. Dan masih beberapa pulau yang dijadikan sebagai tempat wisata. Dan setelah kita gali lagi, setelah kita telusuri lagi, ternyata masih banyak pulau yang memang setelah kita masuk ke dalam, oh ini nih yang indah dari pulau ini gitu loh. Ini nih yang indah dari pulau Berarti ini. ada identitas masing-masing bang? Ada ciri khas masing-masing di pulau tertentu gitu bang? Ada ciri khas masing-masing di pulau tertentu. Contohnya? Contoh, di Silabu-Labu Gadang dan Kalimantung Kete itu Kalimantung Kete. Jadi Kalimantung ada dua. Oh gitu. Kalimantung Kete atau Kalimantung Namenek sama Kalimantung Nagodang, Kalimantung Gadang. Aku taunya Pulau Kalimantung doang. Rupanya ada pembagian lagi ya, Pak? Ada. Jadi yang pembagian itu ada beberapa pulau, Poncan Gadang, Poncan Kete, Nah, yang tahu cuma Poncan Gadang, Poncan Kete doang, Bang. Silabu-Labu Gadang, Silabu-Labu Kete, Kalimantung Gadang sama Kalimantung Kete. Oke. Nah, contoh tadi ke spesifikasi masing-masing pulau, nilai plusnya. Nah, kalau di Pulau Kalimantung itu warna air lautnya hijau toska. Warna air laut seperti ini yang banyak menjadi incaran wisatawan ke Indonesia bagian timur. Dan juga pasir pantai yang putih dan halus. Nah, jadi dari pengalaman saya sendiri, tamu-tamu yang sudah saya bawa ke wisata ke Pulau Kalimantung, baik dari wisatawan lokal Sumatera Utara, dari luar Sumatera Utara, luar Pulau Sumatera, bahkan dari luar negeri pun. Oh, ada juga dari luar negeri? Ada, dari bisa dong bahasa Inggris, Bang? Little lah. Karena wisatawan kemarin kan bawa guide-nya masing-masing gitu loh. Nah, jadi kesannya mereka Sibolga Tapanuli Tengah ini kok punya pulau seperti ini gitu loh. Kenapa aku habiskan dana aku jauh-jauh ke Indonesia bagian timur sementara di sini ada gitu. Itu dari segi pantai sama warna air lautnya. Nah, ada dari wisatawan yang lebih cenderung untuk snorkeling. Snorkeling dari permukaan air laut. Nah, mereka pun berpendapat lah, di sini juga enak ya wisata baharinya, aku bisa snorkeling. Belum itu di mana, Bang, yang bisa snorkeling itu? Ada di Pulau Badalu, di Kalimantung juga bisa. Untuk snorkeling banyak sih pulau yang bisa kita nikmati untuk ikan-ikannya. Tapi khusus untuk ke penyelaman,
Sejauh ini saya bawa yang free dive masih free dive, yang free diving karena untuk scuba kebetulan di dive center belum ada, jadi saya belum pernah yang bawa scuba dan saya pun kurang paham karena saya kurang mengerti dengan scuba diving. Iya. Oke, jadi ternyata bawah laut Teluk Tapian Nauli ini masih banyak menyimpan jenis koral yang termasuk para incaran dari para diver, underwater fotografi, sama underwater content creator dan lain segala macamnya. Itu khusus contoh nih, ada anemon atau soft coral yang lain seperti coral foliose, hard coral seperti kayak coral batik dan lain segala macamnya. Jadi banyak jenis coral yang di sini yang memang salah satu alasan wisatawan berkunjung ke Indonesia bagian timur atau tempat wisata-wisata yang lain yang ada di Indonesia ini yang sudah menjadi favorit Indonesia, bahkan favorit mancanegara. Ternyata kita punya potensi di sini. Punya potensi, ya. nggak jauh kalah dari yang dari Indonesia Timur itu ya, Bang? Iya benar. Tinggal lagi penyedia jasanya itu yang masih berkurang di sini. Aku mau konfirmasi nih Bang, soal ini kan Abang udah pernah nih kemana-mana wisata bahari, mulai dari Kalimantan, pembagian yang Abang sebutkan tadi, terus kemudian Mursalah, kemudian Poncan Gadang, Poncan Ketek juga. Kemudian ada pulau apa tadi Bang? Bandalu. Badalu. Ya? Badalu. Aku mau konfirmasi Bang terkait pengelola di sana. Soalnya kan kita kan kalau kita lihat snorkeling saya pernah ke ini, Pulau Rumbaya atau di mana sih yang di Rubiah yang di Sabang ya. Gitu kan. Berarti mereka itu memang khusus untuk memfasilitasi wisatawan untuk menikmati wisata bahari mereka. Ini kira-kira untuk di Teluk Tapian Nauli itu seperti apa Bang? Jadi sebelumnya penyedia jasa travel atau tour agency ya gitu ya, tour agency. Waktu itu yang masih menawarkan paket wisata ke Teluk Tapian Nauli paling cuma beberapa. Mulai 2000 waktu itu. Sejak kapan itu Bang? Mungkin kalau nggak salah yang pertama mulai itu di tahun 2012 atau 2014 dari Medan. Terus berkembang di 2018 itu mulai nampak perkembangannya. Grafik yang paling cepat itu 2019 ke 2020. Perkembangannya seperti apa Bang? Jadi penyedia jasa atau tour agency itu lebih banyak di tahun 2019 ke tahun 2020 gitu. Nah mereka dengan fasilitas masing-masing. Ada yang cuman penyediaan jasa penyeberangan doang. Ada penyediaan jasa penyeberangan, makan, minum, guiding dan fotografi. Kemudian penyediaan jasa untuk snorkeling dan free dive gitu. Kalau di Teluk Tapian Nauli sendiri itu seperti apa Bang? Ya kalau untuk Teluk Tapian Nauli udah cukupkah fasilitasnya seperti apa Bang? Masih jauh dari cukup. Iya, karena yang di sana untuk yang nyediain jasa yang di pulau itu saya bisa dibilang ya masih kurang ya saya rasa. Apalagi untuk kebersihan dan standar tempat wisata gitu. Itu sih yang seharusnya kalau bisa diperbaiki lagi ke depannya gitu. Berarti masukan Abang kebersihan ya? Kebersihan. Ya karena kita tahu kan wisatawan gitu, orang wisatawan datang apalagi bukan di daerahnya sendiri ya. Mayoritas mereka juga bakalan don't care gitu lah kan, nggak bakalan peduli gitu, ini bukan daerahku, aku cuma wisatawan di sini gitu. Dan bahkan mereka juga mengapakan tanggung jawabnya sama orang pengelolanya kan gitu Bang. Berarti hal yang bisa dikasih masukan sama pengelola wisatawan di Teluk Tapian Nauli itu kebersihan ya Bang? Kebersihan. Walaupun semakin meningkatnya beberapa target-target gitu ya Bang? Iya, dan khusus untuk pelaku wisata, termasuk sama wisatawan sendiri ya. Apa yang kamu bawa ke pulau, itu yang kamu bawa pulang, jangan tinggalkan di pulau. Simpel aja sih sebenarnya. Artinya gini, jangan coba-coba tinggalkan sampahmu di pulau ataupun di laut. Itu aja. Jadi bawa pulang ke darat semua, kemudian buang ke tempat sampah ataupun bakar gitu loh. Nah kalau kita selama ini dari tour agency, kita pakai sistem sampah yang kita hasilkan atau sampah yang kita bawa dari awal itu selalu kita bawa pulang dan itu kita bakar. Jadi nggak ada yang tersisa. Kita nggak pernah meninggalkan sampah di pulau walaupun ada yang nyediain
jasa kebersihan di pulau, pengelola wisatawan tadi gitu. Itu sekalian promosi nih dari apa Bang? Mursala Adventure. Hah? Mursala Adventure nih ya. Untuk teman-teman yang mau adventure untuk Teluk Tapian Nauli, bisa langsung kontak ke Dapur Traveling, atau ada juga di situ di hashtagnya Mursala Ada Mursala Adventure. Bisa dicari di situ. Bio ada. Instagram ya Bang ya? Iya betul. Oke, baik. Untuk itu kita mau ke wisata bahari Teluk Tapian Nauli. Kira-kira menurut Bang Daniel Purba, seorang Daniel Purba selaku pelaku orang lapangan mengenai traveling, itu kira-kira apa sih syarat wisata bahari Teluk Tapian Nauli untuk bisa bersaing terkait pariwisata di Indonesia, supaya kita bisa persuasif mengajak wisatawan mancanegara ataupun wisatawan Nusantara datang ke tempat kita. Oke, jadi kalau menurut saya pribadi yang paling dasar adalah membangun SDM-nya. SDM. Iya, Kenapa SDM? membangun SDM-nya karena SDM pelaku wisata di sini masih bisa dibilang kurang begitu baik. Saya akui termasuk saya sendiri. Dan sampai saat ini saya belum berhenti untuk belajar gimana sih standar sebenarnya untuk melayani wisatawan, untuk menjaga lingkungan, untuk bagaimana caranya supaya wisatawan baik dari Nusantara maupun dari mancanegara itu lebih tertarik lagi untuk datang ke sini. Yeah. Memang yang udah dilakukan sebelumnya dari grafik tamu khusus untuk yang agen tur kita menaik dia, meningkat. Grafiknya meningkat. Tinggal lagi masih banyak kendala yang kita jumpain, kurang gimana ya. Salah satu contohnya, saya masih banyak dapat pelajaran baru itu dari tamu sendiri. Tamu. Iya, jadi Orang luar datang ke orang luar sini. datang sini. Jadi makanya saya bilang tadi SDM-nya yang perlu ditingkatkan. Kendala dengan teman-teman yang lain juga masih banyak yang kita lihat kurang sadar dengan kelestarian alam. Jadi sebenarnya kelestarian alam ini dulu SDM kita yang dikembangkan atau misalnya semakin diperbaiki bagaimana cara menjaga kelestarian alam. Setelah itu dapat baru bagaimana caranya memodifikasi ini atau misalnya gimana ya yang udah indah semakin indah lagi kita buat gitu. Karena konteks alamnya yang mau kita cari. Gitu. Jadi benar-benar kita bisa jaga kelestarian alam itu. Salah satu contohnya seperti ini. Banyak baik wisatawan maupun tour agency yang membawa wisatawan ke pulau itu terkadang meninggalkan sampahnya di pulau gitu. Memang ada contoh kayak Pulau Kalimantung, ada yang ngelola pulau itu sekarang secara personal membersihkan sampah, tapi dari yang kita lihat belum mampu sih sendiri untuk menampung wisatawan yang datang gitu loh. Jadi masih banyak sampah yang kita lihat di situ. Berarti SDM kita belum sanggup, belum pantas. Jadi, gitu ya Bang? Sebelum pantas sih bilang sebaiknya diperbaiki lagi. Jadi maunya dengan harapan ini ada yang mengkoordinir pelaku wisata ini. Jadi supaya ada standar tertentu yang diterapkan di lokasi ini untuk menjaga kelestarian alam dan meningkatkan perhatian wisatawan baik dari dalam maupun dari luar negeri gitu loh. Untuk saat ini terancam punah nggak kelestarian? Ya kalau misalnya dengan yang adanya sekarang, ya nggak sampai 3-4 tahun bisa selesai. Perkiraan. Karena apa? Sampah semakin banyak. Yang kedua belum ada standar-standar untuk biota laut itu, contoh untuk snorkeling. Kadang masih banyak yang mijak terumbu karang, terus ngasih makan ikan, dan ya masih bisa dibilang semraut. Apalagi contoh salah satu di Pulau Badalu gitu loh. Seharusnya jatuhkan jangkar itu ya posisinya di pasir atau di pasir. Nah, ngasal aja jatuhin jangkar, pas dia diangkat nyangkut ke karang dan itu dipaksa. Karangnya pecah, karangnya hancur. Ya. Rusak dong kan gitu. Nah, kemudian saya nggak tahu ya. Masih banyak pelaku di sini nelayan nakal
yang ngambil ikan yang cantik, ikan-ikan bisa dibilang ikan hias lah yang bukan dikonsumsi. Contoh kayak ikan Nemo, dori dan lain segala macamnya, dan itu bebas diperjualbelikan. Jadi ya sebaiknya ada yang mengawasi dan ada yang meningkatkan SDM itu gitu loh. Baik dari penyedia jasa penyeberangan, dari orang kapalnya atau penyedia jasa tour travelnya, tour agensinya dan lain semua segala macamnya. Jadi bagaimana caranya meningkatkan SDM? Oh, untuk membawa tamu ini nih standarnya. Untuk penyeberangan ke pulau dari transportasi laut ini nih standarnya. Nah, untuk melakukan satu diving khusus atau kegiatan khusus snorkeling atau camping di pantai atau misalnya diving, ini nih standarnya. Jadi semua terstandar khusus gitu loh. Jadi dengan cara seperti itu kita yakin kelestarian alam di Teluk Tapian Naul ini akan terjaga, dan standar untuk melayani tamu bahkan untuk menarik wisatawan baik dari wisatawan Nusantara maupun mancanegara itu akan semakin baik ke depannya. Nah, di sini yang kita masih bisa dibilang SDM-nya kurang di sini. Baik, terkait pelaku di lapangannya langsung nih Bang. Saya kurang tahu apakah pemerintah masuk ke dalam pelaku juga di sini atau enggak. Tapi sejauh ini yang saya tahu tour agensi ya Bang, agensi. Kira-kira pemerintah ada juga nggak Bang? Kalau saya lihat di lapangan sih belum ada ya. Untuk sejauh ini masih Sejauh ini masih agensi. personal. Komunitas ada nggak Bang? Komunitas ada beberapa, ya condongnya ke kelestarian alam, ada beberapa komunitas lah. Saya nggak hafal, tapi ada beberapa komunitas yang udah saya lihat langsung melakukan pembersihan kutip sampah bersih pulau, terus ngadain drift ball dan lain segala macamnya gitu. Ya kalau dari kita kemarin ada sedikit komunitas sesama pecinta, gimana ya kalau pecinta alam dibilang, enggak, sesama pecinta air lah, aquaholic. Yang kebanyakannya yang kita lebih mendalami freediver itu ada waterman dari Medan. Kita sampai beli ikan Nemo di salah satu penjual ikan hias, akuarium gitu di masih daerah Tapteng ini juga. Kita beli sekitar 25 ekor atau 30 ekor, itu kita bawa ke laut dan kita lepaskan di Pulau Badalu kemarin. Oke, berarti penting untuk sosialisasi lagi nih Bang. Iya, benar. Jadi kita kalau bisa ini bisa jadi masukan juga sih sama pemerintahan, karena mereka yang bakalan punya kekuatan dong untuk mensosialisasikannya. Nanti bisa kita forward lagi. Berarti sosialisasi untuk ke pelaku lapangan, termasuk komunitas, kemudian tour agency, kemudian para nelayan. Karena kita takutnya nanti ada para nelayan nakal ya Bang ya. Iya, sama pengusaha kapal untuk pengusaha kapal. Ya, kapal wisata untuk melakukan penyeberangan. Siap. Karena mereka juga salah satu yang bisa dibilang turut serta untuk melakukan wisatawan ini, kegiatan wisatawan. Berarti 4 stakeholder ini sangat mempengaruhi untuk kelestarian wisata bahari di Teluk Tapian Naul ini. Iya, satu lagi sama yang mengelola pulau itu. Pengelola pulau 5 berarti. 5. Oke, nanti kita simpan dulu. Ini terkait soal yang pertama tadi saya bilang, syarat nih Bang. Yang saya sudah simpan itu SDM, kemudian kelestarian alam wisata baharinya. Yeah. Kalau kita berbicara mengenai SDM, kemudian kelestarian wisata baharinya, kelestarian wisata alamnya, menurut saya yang dua ini juga bakalan diperhatikan juga di daerah lain. Kira-kira kalau misalnya untuk di Teluk Tapian Naul ini sendiri, ada something yang harus kita syarat untuk bisa bersaing nggak di Indonesia? Ya, atau pasti. Bahkan untuk luar negeri? Itu pasti. Jadi apanya yang harus syarat yang harus kita penuhi itu apa Bang? Jadi supaya kita itu bisa dilirik sama orang lain. Oke. Jadi gini. Saya bahas tadi ke SDM kan, standar. Karena dari SDM nanti bisa kita ketahui juga standar melayani itu seperti apa sebenarnya. Ya, itu SDM. Kemudian kelestarian alam sama doang. Nah, kita pun jago untuk nge-guiding, jago ngelayani tamu. Kalau seandainya kita bawa nih tamu nggak usah dari mancanegara, dari Nusantara dulu. Kelestariannya kurang, kita yang malu. Banyak sampah bertebaran, kita juga malu. Benar. Ya bagaimana lagi mau menarik simpati dari wisatawan lain gitu, gimana kita mau bersaing dengan ya wisata-wisata di luar dari
Sibolga Tapteng ini. Kira-kira potensi di wisata bahari Teluk Tapianolinya apa yang harus dikembangkan? Pasir putih, air lautnya, atau koral-koralnya harus kita jaga lagi atau gimana Bang? Ya kembali lagi ke yang tadi tuh kan, semakin baik SDM-nya maka semakin tinggi kesadaran untuk menjaga kelestarian tersebut. Jadi ini akan sinkron dengan, bisa dibilang ini akan bisa secara gimana ya bahasanya, ini akan otomatis ketika SDM itu semakin membaik, kesadaran pun semakin membaik, maka terjagalah kualitas kelestarian alam itu. Kembali ke aware lagi ya Bang, awareness, kembali ke Iya. kesadaran masing-masing. Ya benar. Kalau kita mau meningkatkan wisata bahari di tempat kita, ya kita harus memperkaya SDM dulu sama Iya, kelestarian. benar. Karena Balik ke ini SDM juga lah ya Bang. Berpengaruh juga sih, sama bisa dibilang jadi ya sumber pendapatan juga ya bagi masyarakat, baik pemerintah daerah juga bisa dibilang ini ya sebagai sumber pendapatan juga untuk membantu ekonomi masyarakat juga, benar. Mengurangi tingkat pengangguran juga, iya. Ya saya sendiri sudah merasakannya dan saya sendiri sudah menikmatinya gitu. Berarti kalau untuk mengenai potensi, kita tidak kalah jauh dari daerah-daerah lain ataupun daerah luar negeri sana ya. Iya, betul. Kita masih punya potensi, tinggal ditingkatkan lagi. Ya seperti yang kita bahas tadi dari SDM, kelestarian alam dan lain segala macam. Boleh tahu potensi salah satu yang identitas unik, ciri khas dari Teluk Tapianoli apa Bang? Airnya, Lautnya sih. lautnya, Pulaunya, pulaunya. dan ya termasuk ya salah satu, kita kan kemarin menang kategori surga tersembunyi nomor 2. Surga tersembunyi Apa itu, Bang? dari Kemenpar. Dari ini pemenang dari bawa nama tour agensi, Bukan komunitas, dari daerah, personal. dari daerah. Jadi Kabupaten Sibolga. Tapanuli Tengah yang menang Tapanuli. kemarin yaitu Pulau Mursala. Jadi air terjun yang langsung ke laut. Itu bisa jadi ciri khas Ya. Teluk Tapianoli ya, Benar. wisata bahari Teluk Tapianoli. Jadi kembali ke kitanya, kayak mana kita untuk bisa mengembangkan itu ya, SDM-nya lagi kita perhatikan. Baik, terima kasih Bang untuk cuap-cuap dan bincang-bincangnya jumpa toko kita kali ini bersama Dapur Traveling Bang Daniel Purba. Terima kasih atas waktunya Bang. Sekian dulu dari kami, saya host Nadiratul Husna Panggabean dan Daniel Purba alias Dapur Traveling. mohon pamit undur diri dulu dari hadapan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di Jumpa Tokoh berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Oi, Dusana. Dusana.